dan Roh Kudus. Semoga nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita telah lelah letih untuk membicarakan kehidupan gereja kita, baik di tahun 2022 ini maupun di tahun 2023 yang akan mendatang. Maka dalam rangka diskusi ini kita mohon kekuatan dari Tuhan agar apa yang kita bicarakan, apa yang kita putuskan bersama senantiasa berkenan di hati Tuhan dan kita pun diberi kekuatan. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, terbitkanlah cahaya kemuliaan dalam hati kami dan usilah kegelapan malam. Semoga pada saat putra datang, nyatakanlah kami ini putra putri cahaya. Kami bersyukur atas rahmat dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga sepanjang hari ini kami mampu menjalankan rapat paripurna di tingkat paroki kami ini. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami putuskan bersama dapat berkenan di hati dan kami mampu menjadi saksi yang setia. Semuanya ini kami serahkan kepada dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Putra Siram. Dahulu kala tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan langit dikunci olehnya dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mujizatmu. Siapa dapat mengalahkan diri sama dengan engkau? Dalam olah angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemukaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memuliakan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan pertama dan bacaan Injil yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi hari ini, penutupan paripurna Separoki Santa Katarina III Tuhan ini, mengajarkan kepada kita bahwa kita harus siap untuk bertahan dalam segala penderitaan, tantangan, kesulitan ketika kita menjadi pelayannya. Nabi Elia di dalam bacaan pertama tadi itu menjadi corong Allah untuk mengembalikan orang Israel ke jalan yang benar, dan mereka kembali menyembah kepada Allah yang esa, bukan kepada Allah yang lain. Kritikannya yang tajam terhadap para raja, terhadap orang Israel itu membuat dirinya dicari, diancam oleh orang lain. Dia diincar untuk dibinasakan. Sebagai manusia, dia pasti ketakutan. Dia ingin lari dari yang demikian. Tetapi sebagai utusan Allah, ia yakin dan percaya Allah menyertainya, sehingga dia kuat dan tidak putus asa. Tetapi dia tetap mewartakan karya agung Allah itu untuk menyelamatkan umat Israel dari segala kelemahan mereka itu. Maka dikatakan tadi bahwa dalam olah angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda berapi engkau tercantum dalam ancaman-ancaman masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus. Dia memasang dirinya untuk menghadapi tantangan yang terjadi. Elia pada zaman Perjanjian Lama menjadi nyata hadir dalam diri Yohanes Pembaptis ketika dia mempersiapkan jalan
untuk kedatangan Putra Manusia. Dia juga berhadapan dengan situasi yang sama, terancam hidupnya, terancam nyawanya. Tetapi meskipun demikian, ia tetap berjuang untuk mengembalikan orang ke jalan yang benar dengan menyerukan supaya diluruskan kembali jalan-jalan hidup orang yang tidak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Akhirnya karena niatnya untuk itu, maka dia menerima hal yang sama. Dalam Injil kita mendengar bahwa akhirnya ia dipenggal kepalanya. Sebelum dipenggal dimasukkan ke penjara, ditolak masukkan ke penjara, dan dia akhirnya dibunuh dengan dipenggal kepalanya oleh Herodes. Hal yang sama dikatakan oleh Yesus ketika para murid bertanya kepadanya tentang wanita tadi, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Dan dia mengatakan Elia sudah datang, tetapi mereka tidak mengenal dia. Mereka melakukannya menurut kehendak mereka. Dan anak manusia pun akan menderita sama seperti mereka. Saudara-saudari yang terkasih, tadi ketika dalam sermon saya mengatakan kita para pelayan Tuhan ini, kita siap untuk menerima apa yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sering apa yang kita katakan tidak diterima, apa yang kita katakan ditolak, apa yang kita sampaikan seolah-olah dianggap orang kita ini hanya berjuang untuk kita menganggap diri yang paling benar. Tetapi Allah mengatakan lewat Yesus Kristus Tuhan kita mengatakan bahwa kalau kita bertahan sampai akhir, kita akan memperoleh upahnya. Maka menjadi pengurus gereja itu kita harus siap pertama-tama untuk berhadapan dengan hal-hal yang tidak mengenakan diri kita. Dan Bapak Ibu pasti sudah mengalaminya. Mengatakan seperti ini tidak cocok, mengatakan ini tidak juga. Tetapi kita tetap ditantang dan dituntut untuk melaksanakan tugas keputusan yang dipercayakan kepada kita. Kita adalah Elia baru di zaman ini. Kita adalah Yohanes Pembaptis yang baru di zaman ini. Di mana terus berjuang, berusaha untuk mengembalikan saudara-saudari kita dari jalan yang tidak benar ke jalan yang benar, mengembalikan saudara-saudari seiman kita dari hal-hal yang sudah menjauhkan mereka dari Tuhan untuk kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya atau tidak sadar berjuang untuk membawa orang ke jalan Allah, berjuang untuk membela kebaikan dan kebenaran, itu adalah hal yang tidak gampang, tidak mudah. Tetapi Allah menuntut itu supaya kita tetap melakukannya dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Roh Allah, Roh Tuhan akan senantiasa membimbing dan menuntun hidup kita yang senantiasa bekerja